Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Dias Prakosia dengan NIM G00231171. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum anatomi 2.3 neuroendokrin. Baiklah, langsung saja lanjut. Di sini terdapat kasus yaitu Denis adalah seorang siswa SMP. Ia sempat terjatuh dari tangga dan kepalanya terbentur. Setelah itu, ia mengaku sulit menggerakkan tangan, wajah, tak bisa merasakan nyeri dan suhu. Soal yang pertama yaitu jelaskan tentang area Brodmann dan fungsinya secara lengkap. Yang kedua, jelaskan tentang traktus piramidalis dan ekstrapiramidalis. Baiklah, di sini kita lanjut saja ke Brodmann area. Yang pertama ada area motorik primer, yaitu di gyrus praecentralis, yaitu di 6 ada area motorik sekunder, yaitu gyrus postcentralis. Di 3, 1, dan 2 itu ada area sensorik primer. Di nomor 43, di 43 ada area gustatorik. Di 44 dan 45 ada area bicara motorik atau area Broca. Di 39, 40, dan 22 ada area bicara sensorik atau area Wernicke. Di 41 dan 42 ada area auditory primer. Di 22 yaitu area auditory sekunder. Di 17 area visual primer atau visura calcarina. Dan yang terakhir ada di 18 hingga 19 yaitu area visual sekunder. Baik, lanjut saja ke traktus piramidalis. Traktus piramidalis adalah merupakan jaras dari area motorik primer dan sekunder yang berada di area 4 dan 6 Brodmann, yaitu area motorik primer dan yaitu di gyrus praecentralis dan gyrus postcentralis, yang berjalan menuju medula spinalis dan berakhir di cornu anterior medula spinalis atau efren. Saat melewati decussatio piramidalis, terdapat serabut yang menyilang ke arah kontralateral traktus corticospinalis lateralis yang tidak menyilang traktus corticospinalis anterior. Oke, next saja kita lanjut membahas yaitu traktus extrapiramidalis. Dia itu berfungsi sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan ke cortex motorik cerebri dan traktus piramidalis. Menunjang fungsi traktus piramidalis. Traktus extrapiramidalis terdiri dari yang pertama itu ada traktus vestibulospinalis, yaitu sebagai keseimbangan dan tonus otot. Yang kedua ada traktus reticulospinalis ventrolateral, yaitu berasal dari pons. Nah, yang ketiga ada traktus reticulospinalis lateralis, yaitu berasal dari medula oblongata. Dan yang terakhir ada tenutus eltilas pil, berasal dari mesencephalon. Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua. Seseorang mengalami gangguan penglihatan setelah terkena stroke. Pasien tidak bisa mendengar. Soal yang pertama, jelaskan tentang anatomi esenfalon dan medula spinalis. Yang kedua, jelaskan anatomi tentang nervus cranialis dan tempat keluarnya. Yang ketiga, jelaskan tentang circulus arteriosus willisi. Yang keempat, jelaskan tentang jalur penglihatan, mulai dari perjalanan sinar melalui anatomi media refrakta hingga ke otak. Oke, baik. Kita akan membahas encefalon terlebih dahulu. Encefalon itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu prosencephalon yang terdiri dari telecephalon dan diencephalon. Yang kedua ada mesencephalon atau midbrain. Yang ketiga ada rhombencephalon yang terdiri dari cerebellum, pons, dan medula oblongata. Oke, next. Selanjutnya yaitu cerebrum. Cerebrum itu bagian encefalon yang terbesar. Nah, letaknya itu ada di fossa cranii anterior et media. Dia itu terdiri atas 2 belahan, yaitu hemispherium cerebri dexter et sinister. Hemispherium cerebri dexter et sinister ini tuh dipisahkan oleh visura longitudinali cerebri dan juga dia dihubungkan oleh corpus callosum. Oke, next. Selanjutnya adalah cortex cerebri. Cortex cerebri itu tuh bagian terluar dari cerebrum dan dia itu tersusun atas lipatan-lipatan.
yaitu gyrus dan visura atau sulcus. Gyrus adalah bagian yang menonjol atau rigi. Visura atau sulcus adalah bagian yang terdapat cekungannya. Seperti pada gambar, ini gyrus, ini sulcus yang ada cekungannya. Nah, dia tuh dibagi menjadi beberapa lobi oleh sulci yang besar. Selanjutnya, korteks cerebri lobi. Yang pertama ada lobus frontalis, kedua ada lobus parietalis, ketiga ada lobus temporalis, keempat lobus occipitalis, kelima lobus limbisus, keenam lobus insulae. Okay, next, sulci et visurae principales. Yang pertama, sulcus centralis atau visceral rolandi. Dia di antara gyrus precentralis dan postcentralis, memisahkan lobus frontalis dan parietalis. Yang kedua, sulcus lateralis cerebri sylvi, yaitu viscera sylvi. Dia tuh memisahkan lobus temporalis dari lobus frontalis dan parietalis. Dan yang ketiga ada sulcus parieto-occipitalis. Dia tuh memisahkan lobus parietalis dan lobus occipitalis. Dan yang terakhir tuh ada sulcus calcarina. Dia tuh berada di facies medial hemispherium cerebri, berawal dari bawah posterior corpus callosum hingga polus occipitalis. Banyak korteks visual primernya tuh di sini. Oke, next. Selanjutnya kita ke kiri at sulci lobus frontalis. Yang pertama ada gyrus precentralis. Dia tuh di antara sulcus precentralis dan sulcus centralis. Nah, kedua ada gyrus frontalis superior. Dia tuh di superior sulcus frontalis superior. Yang ketiga ada gyrus frontalis medius. Dia tuh di antara sulcus frontalis superior dan inferior. Dan yang terakhir ada gyrus frontalis inferior, yaitu di inferior sulcus frontalis inferior. Selanjutnya kita kiri at sulci lobus parietalis. Di parietalis itu ada gyrus postcentralis. Dia itu terletak di antara sulcus centralis dan sulcus postcentralis. Yang kedua, gyrus atau lobulus. Dia itu parietalis superior. Nah, yang ketiga, gyrus lobulus. Dia itu parietalis inferior. Gyrus parietalis superior dan inferior ini tuh dipisahkan oleh sulcus intraparietalis. Selanjutnya kita ke temporalis. Lobus temporalis. Di gyrus temporalis superior, dia tuh berada di inferior sulcus lateralis, di superior sulcus temporalis di superior. Yang kedua, ada gyrus temporalis medius di antara sulcus temporalis superior dan medianus. Dan yang terakhir ada gyrus temporalis inferior. Dia tuh berada di inferior sulcus temporalis medianus. Oke, baik, selanjutnya kita ke lobus occipitalis. Yang pertama itu ada gyrus occipitalis superior dan yang terakhir ada gyrus occipitalis inferior. Gyrus occipitalis superior dan inferior ini tuh dia tuh dipisahkan oleh sulcus occipitalis lateralis. Baik, selanjutnya kita ke lobus limbosus, berada di facies medialis hemispherium cerebri. Nah, dia tuh mengelilingi corpus callosum dan di encephalon, yaitu gyrus cinguli, gyrus parahippocampalis, area subcalosi, formasio hippocampi. Baik, yang terakhir yaitu Kyriatsouki lobus insulae. Dia tuh berada di dasar sulcus lateralis cerebri sylvi, yaitu di gyrus longus insulae, gyrus brevis insulae, sulcus centralis insulae. Nah, si sulcus centralis insulae ini tuh dia tuh memisahkan gyrus longus dan brevis insulae. Sudah di sulcus circularis insulae dia tuh mengelilingi gyrus insulae. Lalu yang terakhir ada limen insulae. Baik, selanjutnya kita membahas medula spinalis. Di medula spinalis ini tuh ada embriologi, struktur eksterna, plexus dan tractus, dan vaskularisasi. Baik, lanjut saja kita ke medula spinalis. Yaitu pembesaran pada medula spinalis ada dua. Nah, yang yaitu intumescentia cervicalis di cranial 3 hingga
traktus 2, pembesaran klimaks di serviks 6, dan intumescentia lumbales di T10 hingga lumbal 2. Pembesaran klimaks di T12, konus medularis dan ujung inferior dari medula spinalis yang membentuk rucut cauda equina dan struktur buntut pada radices lumbales dan sacrales. Selanjutnya kita struktur eksternalnya, yaitu yang pertama ada visura mediana anterior, sulcus mediana posterior, sulcus anterolateralis. Nah, di sulcus anterolateralis ini tuh tempat keluarnya radix anterior atau radix efferent atau juga radix motorik. Di sulcus posterolateral, nah tempat ini tuh tempat keluarnya radix posterior atau radix afferent atau disebut dengan radix sensorik. Selanjutnya yaitu struktur interna medula spinalis. Yang pertama itu ada substansia alba, warnanya itu putih karena isinya itu adalah serabut saraf yang terselubung sama mielin. Substansia alba ini tuh akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu funiculus anterior, funiculus lateral, funiculus posterior. Lalu di substansia grisea, warnanya tuh abu-abu karena didominasi oleh badan sel saraf. Di tengahnya terdapat kanalis centralis yang nantinya akan terdiri LCS hingga ke ventriculus terminal. Lanjut saja kita plexus cervicalis dibentuk oleh reflux primarii ventralis nervi cervicalis 1 hingga 5, nervi spinalis yang berasal dari segmen cervical 1 hingga 4, 1 sampai 4, plexus brachialis dibentuk oleh nervi cervicalis 5, 6, 7, 8, dan nervi thoracal 1. Plexus lumbosacralis, plexus lumbalis, nervi lumbales 1 sampai 4. Plexus sacralis, nervi sacralis 1 sampai 4. Plexus coccygeus, nervi sacralis 4 sampai 5, dan nervi coccygeus. Baik, selanjutnya nervus cranial. Jadi warna disamakan dengan bagian sebelumnya, yaitu kalau di kalau maaf kalau dia keluar dari pons itu tuh ada Brachium pontis, sulcus bulbopontinus, angulus cerebellopontinus, angulus cerebellopontinus itu keluarnya dari pons. Dan sulcus posterolateralismaaf, sedangkan yang di nervus glossopharyngeus, nervus vagus, nervus accessorius, dan nervus hypoglossus itu tuh keluarnya dari medula oblongata. Nah, di nervus olfactorius dan nervus opticus itu keluarnya dari cerebrum. Nah, yang keluar dari pons yaitu ada nervus trigeminus, nervus abducens, nervus facialis, dan nervus vestibulocochlearis. Oke, lanjut ke circulus arteriosus wilisi. Ya, circulus arteriosus wilisi ini tuh di sini tuh ada arteri choroidea anterior. Di sini tuh dia ada anterior komunis arteri komunis anterior dan arteri cerebral anterior. Di bagian vertebralnya ada arteri vertebral. Lanjut. Baik. Di sini kita bahas di bagian musculus, origo, intersio, inervasi, dan juga gerakannya. Ketika mengangkat palpebra superior, inervasinya itu kan nervus 3. Nah, insersionya itu dia tarsus superior, cutis palpebra superior. Muskulusnya itu levator palpebra superioris. Origonya itu laminar os penoidalis canalis opticus. Ketika kita melakukan gerakan abduksi, depresi, dan rotasi medial, itu tuh diinervasi oleh nervus 4 melalui anulus fibrosus cochlea lalu berinsersi ke sklera.
Origonya itu ospenoid dan mukulusnya itu obliquus superius. Ketika kita melakukan gerakan abduksi, elevasi, dan rotasi lateral, yaitu kita diinervasi sama nervus 3. Nah, insersionya itu sklera, dan origonya itu dinding inferior orbit, dan muskulusnya itu obliquus inferior. Nah, di di nervus 3 ini tuh, jadi dia tuh enggak gerakan abduksi elevasi dan rotasi lateral aja, tapi juga ada gerakan aduksi, gerakan rotasi lateral, depresi, dan juga rotasi medial. Rotasi lateral, rotasi medial, depresi, dan juga aduksi. Nah, di, di gerakan aduksi, elevasi, dan rotasi medial, inervasinya kan di nervus 3 tuh. Jadi insertionnya itu di sklera, dia itu tepat di posterior comioskleral junction. Origonya itu di annulus tendineus communis annulus. Nah, muskulusnya itu rectus superior. Gerakan aduksi, depresi, dan rotasi lateral. Inervasinya itu sama, insersionya juga sama, origonya sama. Tetapi muskulusnya itu rectus inferior. Nah, ketika kita melakukan gerakan aduksi aja, jadi inervasinya masih sama, insersionya juga masih sama, origonya masih sama, tapi muskulusnya itu di rectus medialis. Nah, kalau kita cuman melakukan gerakan abduksi, inervasinya itu di nervus 6. Insersionya itu masih sama seperti sebelumnya, itu sklera. Nah, dia tuh skleranya itu tepat di posterior comioskleral junction. Origonya juga sama, annulus tendineus communis atau annulus zin. Tetapi muskulusnya itu ada di rectus lateralis. Oke, next kita ke neurovaskularisasi. Suplai arteri atau cabang utama yaitu arteri karotis interna, arteri ophthalmica, arteri maxillaris. Inervasinya itu inervasi saraf somatik yaitu muskuli extraoculi. Yang pertama ada musculus obliquus superior nervus 4. Musculus yang kedua musculus rectus lateralis nervus 6, dan eh, yang terakhir sisanya itu ada di nervus 3. Inervasi saraf otonom simpatis. Aktivasi musculus dilator pupillae yaitu dilatasi pupil. Penurunan sekresi gland lacrimalis parasimpatis. Aktivasi musculus sphincter pupillae yaitu konstriksi pupil. Peningkatan sekresi gland lacrimalis. Yang terakhir ada aktivasi musculus ciliaris atau akomodasi. Baik, kita ke soal yang terakhir, yaitu yang pertama, jelaskan otot mata apa saja yang berperan dalam gerakan bola mata. Jelaskan perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis. Jelaskan tentang modalitas saraf kranial. Baik, yang kita menjawab pertanyaan yang A dulu. Yang pertama itu ada rectus superior, obliquus superior, rectus lateral, rectus inferior, rectus medial, dan juga oblique inferior. Rectus superior itu tuh untuk menggerakkan mata ke arah atas atau elevasi. Jadi kayak ke atas gitu. Kalau rectus lateral dia tuh menggerakkan mata ke arah luar atau menjauhi hidung. Atau bisa dibilang abduksi. Rectus inferior ini tuh menggerakkan mata ke arah bawah. Itu nama nama gerakannya depresi. Rectus medial ini tuh menggerakkan mata ke arah dalam atau mendekati hidung. Itu disebut dengan aduksi. Di oblique superior, ini tuh gerakan memutar bagian atas mata mendekati hidung atau intorsi. Dan juga membantu gerakan depresi dan abduksi. Jadi dia memutar, jadi langsung bisa menggunakan dua gerakan yaitu depresi dan abduksi. Oblique inferior, dia tuh memutar bagian atas mata menjauhi hidung atau ekstorsi. Lanjut ke pertanyaan yang B, yaitu perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis. Perbedaan saraf simpatis ini tuh bisa kita lihat berdasarkan fungsinya. Kalau misal di organ tubuh pupil, parasimpatis ini tuh
untuk membesarkan pupilnya. Kalau di parasimpatis ini tuh untuk mengecilkan pupil. Jadi kebalikannya gitu. Di arterinya juga gitu. Di parasimpatis ini tuh untuk memperkecil diameter pembuluh darah. Di parasimpatis malah dia tuh memperbesar diameter pembuluh. Nah, di bronkus, di parasimpatis itu memperluas bronkus, sedangkan di parasimpatis dia tuh untuk mempersempit bronkus. Nah, sedangkan di jantung, di parasimpatis itu mempercepat detak jantung. Kalau di parasimpatis, dia memperlambat detak jantung. Eh, dan juga seterusnya seperti pencernaan makanan, kandung kemih. Kalau di parasimpatis untuk memperlambat pencernaan, di parasimpatis itu untuk mempercepat. Kalau seperti kandung kemih, kalau di parasimpatis seperti dia mengembangkan, kalau di parasimpatis dia akan mengkerutkan kandung kemih tersebut. Baik, kita selanjut saja ke soal yang terakhir, yaitu jelaskan modalitas syaraf kranial. Syaraf kranial adalah bagian penting dari sistem saraf yang terdiri atas 12 pasang saraf dan tersebar dari bagian depan hingga belakang otak. Fungsi saraf kranial adalah untuk menghubungkan otak dengan otot, organ indera, kelenjar, dan organ tubuh di bagian leher, kepala, serta dada tanpa melewati sumsum tulang belakang. Syaraf kranial itu ada 12 syaraf kranial, yaitu yang pertama ada olfaktori atau olfaktorius. Yang pertama ya dia adalah kranial 1 atau dia sebagai sensor pembau atau ya pembau. Lalu ada yang kedua ada optik, dia di kranial 2 itu untuk melihat. Yang ketiga ada oculomotor di kranial 3, dia tuh menginervasi otot penggerak bola mata. Jadi kayak bergerak gitu itu di saraf kranial oculomotor. Lalu ada troklear, kranial 4, dia tuh menggerakkan bola mata ke atas. Di, kalau misalnya bola mata kita ke atas, itu digerakkan oleh troklear. Lalu ada trigeminal kranial 5, yang keenam ada abdusen di kranial 6, dia tuh menggerakkan bola mata ke samping. Lalu ada facialis kranial 7, dia itu untuk mimik wajah. Lalu ada vestibulocochlearis di kranial 8, keseimbangan sama pendengaran. Lalu ada glossopharyngeal di kranial 9, ini tuh syaraf kranial di lidah. Lalu ada nervus vagus di kranial 10 yang minervasi sangat jauh. Lalu ada aksesorius kranial 11 dan hipoglossus kranial 12. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.